apresiasi juga lah desa. Siap. Itu sih jadi PR desa, mungkin setiap kegiatan pemuda mungkin perlu diapresiasi, mungkin dengan mungkin di komen dengan semangat atau cemumut gitu kan. Itu bisa menambah semangat pemuda, tapi saya lihat memang sekarang ini jarangnya sekali apresiasi dari yang didiskusikan di grup itu terkait mengangkut sampah yang di desa itu sedang kurang sehat. Mungkin bagaimana menurut Mas Adet itu, apakah pemuda harus andil di sana atau gimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya moderator kece, asik. Di sini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin spesial ya, menurut pacarnya mungkin. Ini dia, langsung saja saya perkenalkan Bang Adet. Apa kabar bro? Baik bro, welcome. Kita berbicara mungkin tanpa tema ya Mas Adet ya, terkait mungkin nanti masalah pemuda ataupun masalah desa. Oke, langsung saja mungkin kita berbicara tentang pemuda mungkin Mas Adet. Seperti yang kita ketahui Mas Adet, banyak sekali organisasi pemuda baik dusun maupun Karang Taruna. Menurut pandangan Mas Adet nih, kira-kira peran pemuda itu seperti apa di desa? Apakah memang harus mungkin menurut Mas Adet lah. Tentu peran pemuda sangat besar andilnya, peran pemuda. Dan juga seperti apa yang dikatakan Soekarno, beri saya 100 orang tua, saya guncangkan Semeru dari pucuk akarnya, lalu berikan saya 10 pemuda. Betul. Guncangkan saya dunia. Jadi kurang satu pemuda ya untuk tim sepak bola. Siap. Makanya Indonesia nggak bisa masuk tim sepak bola. Itu gara-gara juga Soekarno juga mengantar ke pintu gerbang. Iya, bukan membuka pintu gerbang tersebut. Ini Soekarno. Pantas saja Indonesia sampai masih seperti ini. Tapi peran pemuda sekarang ini khususnya terlebih-lebih di Baja Aman nih. Baja Aman ini Baja Aman. Peran pemuda sangat besar. Juga pemuda sebagai ujung tombak dari dusun, setiap dusun khususnya. Sekarang kita lihat yang masih aktif nih Pak, Baja Aman, ada di SGL namanya, Gemal Lestari, dan banyak sekali pemuda-pemuda dusun yang lain. Dan juga kalau kita bilang masalah pemuda, keaktifan pemuda itu tergantung kesadaran pemuda itu sendiri. Karena dia sebagai ujung tombak ya harus sadar bahwa ujung tombak sebuah dusun dia adalah dia. Jadi ya menurut saya itu baik. Gimana pandangan Bang Ami? Sebenarnya pemuda itu memang sadar mereka, Mas Adi. Tapi menurut saya mungkin perlu diapresiasi juga lah desa. Siap. Itu sih jadi PR desa, mungkin setiap kegiatan pemuda mungkin perlu diapresiasi. Mungkin dengan mungkin di komen dengan semangat atau cemumut gitu kan. Itu bisa menambah semangat pemuda. Tapi saya lihat memang sekarang ini jarangnya sekali apresiasi dari pemerintah. Seperti itu sih Mas Adi. Berarti andil cukup besar juga semangat atau ucapan dari pihak desa ya. Bukan hanya sebatas material atau dana gitu. Semangat baik berbentuk tulisan dan lisan juga perlu sekali. Dibutuhkan sekali, perlu. Sangat perlu memang. Kok tiba-tiba saya ngeblank? Biasa Mas Bro, kita ngomong biasa-biasa. Kita berbicara santuy tanpa tema karena ini memang tanpa tema. Saya juga pernah dengar kata pepatah bahwa majunya sebuah bangsa itu dilihat dari pemudanya. Apakah pemuda ini memang seperti yang dikatakan Mas Adet tadi, sadar? Saya rasa memang pemuda semuanya sadar. Tapi mungkin itu perlu juga apresiasi dari pemerintah, perlu juga dukungan dari pihak-pihak maupun orang tua. Dan juga selain kesadaran pemuda, sebenarnya manajemen kepengurusan pemuda itu sangat perlu. Manajemen kepengurusan pemuda sangat perlu. Dan kita sangat butuhkan setiap mungkin nanti program-program pemuda itu adalah bagaimana membuat atau jenisnya
edukasi untuk pemuda-pemuda lain agar paham bagaimana berorganisasi, agar paham bagaimana manajemen waktu dan segala macam. Iya, saya memang sangat perlu itu terkait dengan pemuda. Nah, oke, itu sedikit mungkin terkait dengan pemuda ya. Hari ini saya ingin minta pendapat Bang Adet terkait apa yang terjadi di desa sekarang ini, yaitu PAW atau pemilihan antar waktu. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Bang Adet atau sistem politik yang ada di desa kita itu, Bang Adet? Karena saya tidak terlalu intern, tidak terlalu kepo lah ya. Iya, tidak terlalu kepo dengan PAW tersebut, tapi cuman saya sudah mendengar balon-balon yang akan mencalonkan diri gitu di PAW Desa Anjani, dan juga apa ya kita bilang kurang sosialisasi ke masyarakat luar, dalam artian mungkin antara media desa atau karena memang dari pihak ini bakal calon tidak ada sosialisasi sebelumnya. Ya, itu juga dari PR desa mungkin Adi, Mas Adet. Apa namanya, terkait saya belum melihat adanya media desa. Iya. Yang ada cuman paling forum, hanya sekedar grup forum persaudaraan. Tapi media desa sendiri nggak ada. Artinya kenapa harus itu ada media desa? Karena media yang seperti yang kita ketahui ini adalah nyawanya sebuah baik organisasi maupun komunitas lainnya. Artinya itu sangat perlu juga media desa ini supaya nanti kita tahu loh ketika kita ngupload ataupun menge-share informasi ataupun mengkritik desa melalui medianya. Tapi saya lihat memang sekarang ini belum ada media desa, tidak seperti desa lainnya atau seperti desa Rempung ada media desa Rempungnya. Mungkin ini juga jadi PR desa mungkin nanti untuk membuatkan media desa supaya kita tahu juga informasi desa itu seperti apa dan lain-lainnya. Nah, itu benar sekali apa yang dikatakan Bang Ami terkait dengan media desa. Perlunya sekali, memang sangat perlu sekali media desa ini. Ini selain memberikan informasi kepada orang-orang di dalam desa, media desa juga memberikan informasi ke luar desa gitu. Jadi sehingga dapat dipandang lebih oleh desa-desa yang lain desa kita apabila ada media-media tersebut, dan orang-orang juga tahu bahwa ada kegiatan seperti ini loh yang di Anjani, ada kegiatan seperti ini. Jadi orang tidak terlalu ini acara segala macam mungkin ya. Mungkin itu perlu juga, itu PR selain PR desa itu juga PR pemuda yang harus menyebarluaskan setiap informasi yang ada di desa. Sangat perlu sekali. Artinya pemuda memang sangat berperan penting di sini, apalagi organisasi kan berperan penting. Itu juga sebagai kemajuan desa. Itu sih Mas Adet. Mungkin menurut Mas Adet, bagaimana peran pemuda di PAW ini? Apakah berpengaruh peran pemuda ini atau hanya sekedar karena seperti yang kita ketahui Mas Adet, informasi yang saya dengar bahwa untuk pemilihan PAW ini sejumlah kalau nggak salah 150 orang yang salah satunya itu di sana yang milih itu staf desa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat dan lain-lainnya lah. Intinya 150 orang. Nah, bagaimana menurut Mas Adet terkait itu? Apakah itu maksudnya apakah itu memang tidak, takutnya nanti di belakang selesai pemilihan ini takutnya nanti ada keributan dan hal, karena memang ini pemilihannya terbatas. Karena ini pemilihan kepala desa seharusnya menurut saya memang keseluruhannya yang milih, tapi mungkin karena kondisi atau dan lain halnya sehingga atau memang itu sudah peraturan dari pemerintah sehingga harus yang milih itu 150 orang. Bagaimana Mas Adet terkait itu? Apakah akan terjadi apa itu? Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana peran pemuda di dalam PAW tersebut. Jadi kalau menurut pribadi ini, pemuda tidak perlu berandil besar dalam PAW tersebut, karena pemuda harus bersikap adil dengan hal tersebut. Jadi silakanlah nanti masing-masing tim suksesnya yang akan yang akan menguatkan segala macam yang lain. Jadi kalau masalah tim pemuda, pemuda organisasi pemuda ataupun Karang Taruna tidak perlu terlalu tidak perlu terlalu intern dengan
hal tersebut kalau Tapi menurut pribadi. Intinya tetap mendukung lah siapapun yang naik nanti kan. Nah, itu yang karena itu juga akan jadi masa depan desa. Siapapun yang naik jadi pemimpin selanjutnya, intinya pemuda harus dukung semuanya itu. Mungkin sebelum iklan mungkin mungkin ada kata-kata yang ya bukan closing statement ya, kalau statement mungkin nanti di akhir mungkin ada kata-kata penyemangat lah untuk teman-teman muda atau kata-kata bijak yang antum ingat mungkin. Mungkin apa itu, silahkan, terkait tentang apa nih, tentang pemuda lah. Pemuda adalah pemimpin masa depan ya. Yeah. Jadi saya punya nih satu kata untuk pemuda bahwa sebelum Anda menjadi pemimpin, di sana Anda mengembangkan diri. Nah, namun setelah Anda menjadi pemimpin, di sana Anda mengembangkan orang lain. Iya. Investasi sosial. Siap, itu investasi sosial untuk kita. Oke, iklan dulu guys. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama kami tentunya di podcast Bajaman. Oke, Mas Adet, masih sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana? Allahu Akbar. Saya tanya balik nih, gimana Bang Ami? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kopi dulu Bang. Kopi dulu guys. Oke, tadi kita membahas terkait tentang pemuda dan tentang PAW desa. Nah, pada malam hari ini juga saya ingin bincang sama Mas Adet terkait yang viral beberapa waktu lalu di grup salah satu grup yang ada di desa, atau grup intinya forum grup di desa terkait dengan masalah sampah ini Mas Adet. Di sana yang didiskusikan di grup itu terkait pengangkut sampah yang di desa itu sedang kurang sehat lah. Mungkin bagaimana menurut Mas Adet itu, apakah pemuda harus peran andil di sana atau gimana? Oh iya, mungkin sebelum itu kita lihat bahwa pengalaman yang sering melihat tim pengangkut sampah, seharusnya pihak desa juga desa siaga khususnya betul memberikan sejenisnya alat bantu, baik berupa masker, karena saya lihat tidak ada yang menggunakan masker ini yang pengangkut sampah. Tidak ada yang menggunakan masker, tidak ada yang menggunakan kaos tangan dan kaki, safety lah bahasanya. Tidak ada yang menggunakan safety pengangkut sampah khususnya. Iya, betul sekali Mas. Itu yang mungkin perlu sebagai PR besar bagi desa siaga juga, karena terlebih-lebih pengangkut sampah ini berisiko besar sekali karena mengangkat kotoran-kotoran atau barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi. Iya. Berarti menurut Mas Adet harus sesuai dengan SOP lah. Kalau memang ada SOP-nya, kita nggak tahu juga memang kan, atau mungkin nanti kalau memang ada SOP-nya, atau mungkin pengangkut sampahnya yang melanggar aturan, kita nggak tahu, atau memang belum, atau memang desa tidak menghimbau itu. Mungkin ini juga jadi PR kita bersama. Seperti itu Mas Adet. Mungkin supaya kita tidak menyalahkan ini, mungkin menyalahkan itu. Intinya ini jadi PR kita bersama. Ini PR kita bersama, terlebih-lebih PR desa desa siaga, desa siaga sampah. Karena banyak kita lihat khususnya yang sekarang, karena kurang sehatnya ini petugas sampah, banyak sekali sampah-sampah yang tidak dilihat oleh maksudnya tidak diperhatikan oleh pihak-pihak dusun atau pihak-pihak pemuda lain. Dan alhamdulillah kemarin kami lihat di Insight Anjani itu ya, LSD Anjani, ada 2 pemuda Baja Aman dan Sinar Gama Lestari yang melakukan tindak lanjut terkait dengan sampah ini, karena kurang sehatnya petugas sampah. Itu mungkin selain PR desa siaga, PR pemuda dusun juga. Dan terlebih-lebih juga para masyarakat yang sering
membuang sampah sembarangan. Kami harapkan jangan buang sampah sembarangan lah kan. Ya, bahaya juga bagi kesehatan kan. Terlebih-lebih COVID nih Bang Ami nih. Walaupun COVID-an kan kayaknya. COVID-nya kurang kopi. COVID-nya kurang D kopi. Iya. Kira-kira bagaimana pandangan Bang Ami terkait itu? Itu juga mungkin saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi sama Mas Adet, ini menjadi PR kita bersama ketika itu juga peran desa dan peran pemuda ketika ada permasalahan di desa, contohnya seperti sampah, mungkin inilah peran pemuda ketika ada masalah itu. Mungkin pemuda dusun bergerak terkait tentang memang kemarin yang kita lihat di postingan Insek Anjani itu ada 2 pemuda yang bergerak. Nanti harapan kedepannya semoga semua pemuda dusun yang di bawah naungan Karang Taruna tentunya mampu bergerak ketika ada permasalahan di desa. Dan mungkin juga ini juga untuk Karang Taruna mungkin menginformasikan atau menghimbau teman-teman yang ada di pemuda dusun apapun terkait dengan permasalahan yang ada di desa. Contohnya sampah tadi, mungkin bisa mereka yang himbau ke pemuda dusun untuk memungut sampah itu. Oh iya, ini sekarang terpikir nih Bang Ami, kalau memang Karang Taruna mempunyai forum seperti itu, pemuda dusun, semua pemuda dusun yang dirangkul oleh Karang Taruna, jadi kenapa tidak Karang Taruna melakukan jadinya giat bersih-bersih lingkungan terlebih khusus kepada pemuda-pemuda tersebut. Karena yang kami lihat di grup sebelah ya, grup terkait desa itu, bahwa setiap pemuda dusun punya komisi atau divisi sosial lingkungan. Nah, jadi itu yang perlu dimanfaatkan sebenarnya kalau memang mau gitu. Tapi tergantung bagaimana kesadaran pemuda juga. Kalau memang mau mengaktifkan divisinya, silahkan ya pakai itulah sebenarnya. Iya, betul sekali. Memang ini juga sebagai PR kita bersama lah intinya Mas Adet ya. Oke, kalau menurut saya ini Mas Adet ya, mengenai masalah sampah, saya rasa bagusnya jika masing-masing dusun itu secara mandiri untuk difasilitasi untuk ya intinya difasilitasi untuk contohnya peralatan safety lah sampah itu. Itu juga mungkin bisa juga sebenarnya, tapi kembali lagi mungkin sesuai dengan fokus lah. Kan ada pemungut sampah mungkin nanti mungkin contohnya seperti ya peralatan seperti kaisar. Nah, itu perlu juga itu. Tapi saya dengar dari tadi nih Bang Ami ya, ini PR bahwa sampah itu di luar rumah dia Bang Ami. Kalau kita pekerjaan rumah, susah nanti sampah banyak serakan di rumah. Berarti apa sebutnya nih Mas Adet? Kerjaan luar rumah. PLR jadi ya, PLR pekerjaan luar rumah. Kita terus membicarakan pemuda. Nah, kira-kira pemuda seperti apa yang dicari di desa ini? Oke. Setelah iklan ini. Oke, kembali lagi bersama saya moderator Kece tentunya. Tadi Mas Adet ya, pembahasan kita terkait masalah tentang apa yang viral di desa dan viral di Indonesia ini. Dan sebelum iklan tadi kita membahas tentang pemuda seperti apa yang dicari oleh desa. Nah, menurut Mas Adet sendiri kira-kira pemuda seperti apa itu? Apakah pemuda yang hedon kah atau pemuda yang ini itu kah? Contohnya seperti apa Mas Adet? Silakan. Atau pemuda yang seperti Mas Adet yang luar biasa, asik. Atau seperti saya atau seperti Anda yang di rumah sana. Kita nggak tahu. Oke, langsung saja kita minta penjelasan dari Mas Adet. Pertanyaannya, pemuda seperti apa yang dicari oleh desa? Tentu siapa sih yang tidak ingin dicari begitu? Pemuda seperti apa? Pemuda yang bermanfaat, ya. Bermanfaat khususnya dalam hal apa? Bermanfaat ini manfaatnya dalam artian secara luas, bermanfaat kepada orang lain, terlebih-lebih masyarakat, bermanfaat kepada individunya sendiri gitu. Karena yang kita lihat
pemuda itu banyak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, sementara bermanfaat untuk orang lain itu jarang gitu. Memikirkan diri sendiri lah, seperti itu masyarakat. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh desa adalah pemuda yang bermanfaat, pemuda yang intelek, pemuda yang paham situasi, kondisi dan segala macam. Tentu juga seperti ini, pemuda yang pandai berbagi, pemuda yang selalu berkontribusi dan selalu berkolaborasi dan berelasi luas. Betul sekali. Itu sekali yang sangat dibutuhkan ini. Kalau di 3 ini saja sudah sudah ada dalam diri seorang pemuda itu, maka mau tidak mau akan sukses lah bahasanya, akan bagus perjalanan hidupnya gitu. Iya, betul sekali Mas Adel. Intinya pemuda yang dicari hari ini adalah pemuda yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Oke, menarik sekali Mas Adel. Luar biasa. Mungkin karena ini atau perlu ditanya ke netizen kita ya. Menurut netizen, pemuda apa yang dicari oleh desa? Silahkan komen di kolom komentar. Kira-kira pemuda seperti apa yang dicari? Itu tadi menurut Mas Adet adalah pemuda yang bermanfaat. Menurut versi kalian, pemuda yang seperti apa? Apakah pemuda yang ini, itu, dan lain-lainnya? Oke. Atau pemuda yang seperti doyan TikTok. yang gimana nih? Yang sindrom TikTok? Iya, yang sering main TikTok. Kayak Mas Amin. Iya. Ya, kalau saya enggak sih Mas, saya enggak suka TikTok. Saya lebih suka Iya, kita berbicara TikTok. Sebenarnya TikTok termasuk sosial media kan? Sebenarnya sosial media itu tergantung kita. Iya. Nah, ketika kita mencari TikTok bagus sih sebenarnya. TikTok bagus. Nah, ketika kita menggunakan media itu dengan bagus. Tergantung dari usernya ya, penggunanya. Iya, seperti itu. Nah, kalau usernya bagus, otomatis yang dicari akan bagus. Nah, kalau yang dicari goyangan, akan muncul goyangan juga gitu loh. Apapun yang kita cari, contohnya di YouTube, kita cari goyangan, tentu yang keluar goyangan, tidak ada yang bertasbih gitu. Kalau kita mencari yang bertasbih, iya tentu yang bertasbih gitu yang muncul di layar Anda gitu ya. Tapi pemuda sekarang memang lebih suka yang seperti itu sekarang. Ya. Mungkin ini jadi apa ya? Jadi PLR ya, kerjaan luar rumah, bukan PR tadi. Jadi PLR kita Mas Adet ya. Sebagai pemuda harus memang harus terhadap media ini. Saya rasa perlu nanti diadakannya juga literasi digital terkait bagaimana penggunaan media, sisi positif maupun dampak negatif dari media ini. Iya. Kalau memang bisa kita nih Bang Amin, kenapa tidak kita berkolaborasi dengan Kementerian komunikasi Kominfo. Ya. Karena kemarin setahu saya di Jenggi, karena Jenggi itu dibayar oleh Kominfo setiap kegiatannya, baik dari tenar segala macam, baik dari materi juga begitu. Kegiatan apa itu Mas? Kegiatan Kominfo di sana masalah tentang penggunaan media. Mana media yang dapat menjadi bisnis kita, mana media yang baik untuk kita gunakan, mana media yang sebenarnya media semua bagus, tapi usernya saja mana media yang dirasa ada standar umurnya. Itu yang disampaikan Kominfo kemarin. Memang media ini sangat luar biasa sekali. Zaman juga memang Mas Adet serba teknologi Mas Adet. Ini Bang Am moderator, saya nanya nih sebagai nggak apa-apa kan kita ngobrol kira-kira bebas karena ini pembuka guys ya, karena ini awal pembincangan kita jadinya mohon dimaklumi karena mungkin kita berdua sebagai moderator sebetulnya nanti di podcast ini. Jadinya kita sebagai para netizen semua kita saling tanya gitu. Jadi mungkin netizen silahkan kalau memang nanti ada usulan siapa yang akan kita undang, silahkan komentar di kolom komentar. Mungkin nanti mau undang Najwa Shihab, amin lah. Siapa tahu kan, yang penting kita sudah
berusaha lah itu. Najwa Shihabuddin. Bukan. Awas, ada pencemaran nama baik gitu, bahaya. Nanti masuk penjara Bapak ini. Sudah disembelihin kambing kok saya ganti nama, salah saya. Nama orang lain Najwa Shihabuddin, bukan Najwa Shihab yang di Trans 7 ya. Iya tuh, saya nanya tadi Mei. Kalau Bang Ami tidak punya kuota, resah enggak kira-kira? Iya, jelas resah. Karena itu sebagai kebutuhan memang kuota itu. Ini susahnya pemuda sekarang sebenarnya ketika kehilangan kuota atau tidak ada kuota ya. Dia resah, namun kehilangan keimanan itu mereka santai-santai saja ini. Ini pemuda ini. Nah, pemuda sekarang ini susah. Tapi itu juga jadi PLR kita Mas. PLR terus ini dari tadi. Banyak sekali PLR pemuda pada hari ini. Banyak sekali Mas terkait tentang media maupun tentang dan lain-lain sebagainya lah. Oke. Karena Mas Adat sudah nggak terasa kita ngobrol 30 menit, hampir 30 menit mungkin. 30 menit lebih ya kayaknya. Mungkin kita sambung besok lagi mungkin untuk bincang-bincang kali ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri bincang ya, kita nggak tahu temanya tanpa tema, tapi yang intinya yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang seperti itu. Mungkin sebelum kita mengakhiri Mas Adat, closing statement dari Mas Adat sendiri. Apa pesan-pesan singkat terkait dengan pemuda atau kata bijak terhadap diri sendiri, bebas lah. Bebas ya. Pertama saya dari pemuda. Jadilah pemuda yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Cukup bermanfaat, karena bermanfaat ini sangat luas maknanya. Lalu untuk intinya bermanfaat dari segi positifnya ya, bukan manfaat negatifnya seperti itu Mas Adat. Ini untuk kemaslahatan umat kayaknya kata-kata saya ini. Iya, enggak Pak. Oke, silakan. Jangan hitung berapa kali kau disakiti dan ditinggalkan. Namun hitunglah berapa kali kau menyakiti Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkanmu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Bang Ami Kesaru. Iya, jadi kita dapat pelajaran dari kopi. Nikmatilah kopi itu ketika dia hangat. Jangan nikmati kopi ketika dia dingin. Maka nikmati itu tidak akan terasa. Nah, jadi sepertinya kenikmatan kopi sudah tidak ada lagi di kopi Bang Ami. Jadi akhirnya Kesaru menjadi penyakit batuk. Oke, itu tadi closing statement dari mungkin bintang tamu ya, atau moderator kita juga saling tanya soal itu tadi. Oke, mungkin itu dari podcast pada malam hari ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.